Pendidikan Kebencanaan Angin Puting Beliung oleh kelompok 4 yang beranggotakan Arini Chandra Puspitasari, Febrina Sari, dan Mega Supriyani. Pengertian kebencanaan. Bencana merupakan peristiwa yang sering terjadi di beberapa tahun terakhir, dan bencana bukan lagi menjadi kata yang asing bagi kita. Hampir setiap musim, bahkan setiap bulan, selalu saja terjadi bencana. Musim penghujan misalnya, bagi sebagian orang musim ini merupakan musim yang membawa berkah, tetapi sebagian orang lagi musim ini akan membawa musibah. Definisi tentang bencana bermacam-macam menurut Setiawati dan kawan-kawan 2016. Bencana sebagai sebuah dampak, kegiatan atau resiko yang memberikan efek negatif terhadap manusia. Tujuan mengenai bertujuan apa itu bencana dan dapat sadar penyebab dari banyaknya bencana yang terjadi disebabkan karena ulah manusia yang terlalu banyak mengeksploitasi sumber daya alam yang berakibat kerusakan lingkungan dan bencana alam. Dengan membaca ini diharapkan adanya perubahan tingkah laku melalui pendidikan kebencanaan agar manusia sadar tentang pentingnya menjaga tatanan alam serta menanamkan sikap sadar bencana dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan pada saat bencana terjadi, dan pentingnya pemahaman tentang bencana untuk masa sekarang sehingga masa yang akan datang secara eksplisit menunjukkan bahwa manusia untuk menyelamatkan diri dari ancaman bencana harus dilakukan secara berkesinambungan dengan jaminan estafet antar generasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, fondasi kegiatan pendidikan kebencanaan sejak dini menjadi bekal menuju masyarakat yang sadar akan bencana dari masa ke masa. Tentang pendidikan kebencanaan juga mampu disebut long life education. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimal 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin Laisius. Di daerah Sumatera disebut angin bohorok dan masih ada sebutan lainnya. Angin jenis lainnya dengan ukuran lebih besar yang ada di Amerika yaitu tornado mempunyai kecepatan sampai 320 km per jam dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar. Karakteristik puting beliung. 1. Puting beliung merupakan dampak ikatan awan cumulonimbus yang biasa tumbuh selama periode musim hujan, tetapi tidak semua pertumbuhan awan cumulonimbus akan menimbulkan angin puting beliung. 2. Kehadirannya belum dapat diprediksi. 3. Terjadi secara tiba-tiba 5-10 menit pada area skala sangat lokal. 4. Pusaran puting beliung mirip belalai gajah atau selang vakum cleaner. Yang kelima, jika kejadiannya berlangsung lama, lintasannya membentuk jalur kerusakan. Yang keenam, lebih sering terjadi pada siang hari dan lebih banyak di daerah daratan rendah. Penyebab angin puting beliung dan dampaknya. Melansir dari nationalgeographic.com, penyebab puting beliung karena adanya bentrokan antara udara hangat yang lembab dengan udara dingin yang kering. Udara dingin yang lebih padat didorong oleh udara hangat, biasanya menghasilkan badai petir. Udara hangat naik melalui udara yang lebih dingin, menyebabkan aliran udara ke atas. Updraft akan mulai berputar jika kecepatan atau arah angin berubah tajam. Saat updraft berputar, yang disebut mesokaili, ia menarik lebih banyak udara hangat dari badai yang bergerak dengan kecepatan rotasinya meningkat. Udara dingin yang diumpankan oleh aliran jet dan gelombang angin yang kuat di atmosfer memberikan lebih banyak energi. Tetesan air dari udara lembab mesoscalon membentuk awan corong
sorong terus berkembang dan akhirnya turun dari awan. Saat menyentuh tanah, hal ini menjadi angin program kebencanaan. Siklus kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan di Indonesia saat ini merupakan hasil kajian dan pengalaman empirik yang terjadi, sehingga tidak hanya berfokus pada saat terjadi bencana, namun juga pada tahap pra-bencana dan sesudah bencana terjadi. Satu kegiatan pra-bencana merupakan serangkaian kegiatan pendidikan atau pembelajaran pada anak usia dini yang berhubungan dengan pemahaman kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kegiatan ini ditujukan untuk mengurangi potensi bahaya atau kerugian yang mungkin timbul akibat bencana. Kedua, tanggap darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Yang ketiga, pasca bencana merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan dan membangun kembali berbagai akibat yang ditimbulkan setelah bencana terjadi. Posisi pendidikan kebencanaan sama persis dengan pendidikan. Cara penanganan melalui pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana baik secara formal dan non-formal. Diharapkan budaya aman dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat terus dikembangkan. Dengan memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, diharapkan setiap orang mampu mengurangi ancaman dan kerentanan dalam menghadapi bencana melalui pengenalan dan pemantauan risiko bencana, partisipasi dalam perencanaan dan penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana, penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. Kesimpulan, menyadari bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana, yakni bencana yang disebabkan secara geologis dan meteorologis. Semua orang mempunyai risiko terhadap potensi bencana, sehingga penanganan bencana merupakan urusan semua pihak. Penting dilakukan berbagai peran dan tanggung jawab dalam peningkatan kesiapsiagaan di semua tingkatan, baik anak, remaja, dan orang dewasa. Perlu menumbuhkan kesadaran kesiapsiagaan bencana sejak dini. Pemahaman sejak dini terhadap risiko bencana sangat penting untuk dilakukan. Upaya dalam penyelenggaraan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan anak usia dini yakni diwujudkan dengan mengintegrasikan muatan pendidikan kebencanaan dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan lain yang dilaksanakan di satuan lembaga pendidikan anak usia dini.